Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, anak muda yang bisa disebut trader top lah di pasar modal Indonesia. Mas Hengki Adinata. Selamat datang, Mas. Selamat. Thank you, Mas. Thank you ngundang. Apa kabar? Baik. Ya, tentu kita akan banyak ngobrolin tentang trading ya, karena beliau ini disebut sebagai profesional trader gitu. Kalau boleh tahu, sekarang berapa sih portofolionya? langsung nih. Kalau di saham ratusan. Ratusan M? Iya. Wow. Ratusan M? Padahal Mas Hengki ini belum lama loh nyemplung di pasar modal Indonesia. Belum lama kan? COVID, Maret 2020. COVID berarti kan 2020. Sekarang 2025 September. Berarti baru berapa tuh? 5,5 tahun ya? Betul, kurang lebih. 5,5 tahun loh. Udah portofolionya ratusan M gitu. Dan saya dengar kemarin volume transaksinya di September pecah rekor ya? Pecah rekor. Berapa? September 2,7 T. Tuh, wow, 2,7 triliun volume transaksi selama sebulan. Gede banget. Pasti jadi sayangan prioritas nih. Karena fitrasnya gede banget ya. 2,7. Boleh cerita, Mas? Dulu pas Maret 2020 saat mulai masuk pasar saham, masuk dengan dana berapa? Caca udah gede dulu. Kalau Maret 2020 pertama kali masuk itu 2,5 juta, tapi top up ya kurang lebih 30 juta lah. Jadi modalnya cuma 30 juta nih? Kurang lebih 30 juta. Jadi ratusan miliar itu? Iya. Nggak ada top up lagi tuh? Top up ya palingan 100-200, nggak gede gitu. Cuman waktu itu awal-awal 30 itu semua tabungan masuk. Terus trading kan di withdraw kan, di withdraw, kadang-kala baru top up lagi, tapi top up yang untung. Tapi modal-modal awal-awal kurang lebih 30 juta, sekarang ratusan miliar tuh ya. Faktor skill atau luck tuh? Keduanya lah. Luck itu penting. Itu penting ya? Iya. Boleh diceritain dari dulu mengawali 30 juta itu dari tabungan apa tuh? Kerja? Dulu kerja kantoran juga gitu. Dulu lawyer gitu kan. Awal-awal. Iya, lawyer 2 tahunan, tabung, ada duit segitu ya cemplung di capital market. Ada momen yang mendorong Mas Hengki tiba-tiba memutuskan, udahlah saya masuk ke capital market gitu? Momen mendorong ya, pertama ya dapat duitnya possible banget ya untuk dapat duitnya gitu ya kan, duitnya enak, terus kemudian emang ternyata kenal sama karakter diri sendiri itu lebih dalam, karena kalau diri saya sendiri itu not people person lah gitu kan, lebih suka menyendiri, lebih suka ya oke lah by data, by logic, nggak ada sentimen segala macam gitu. Dan ya di capital market ya nge-provide itu, dan paling enak di capital market ya kasih jalan ya, opportunity seimbang gitu. Kalau misalnya kita kantoran kan yang bawa siapa sih kayak gitu kan gitu. Tapi kalau capital market siapapun, walaupun ya ngadu capital, adu skill segala macam, cuman kan opportunity-nya terbuka untuk semua orang. Punya kesempatan, semua orang punya kesempatan yang sama. Relatif sama untuk sukses gitu ya. Betul. Iya. Boleh ceritakan tuh dari 30 juta milestone jadi 1 juta, 1 miliar, ratusan miliar itu gimana? Oke. Dari jadi ratusan juta itu pas COVID ya, itu mungkin by luck kayak gitu. Karena beli apapun itu kan naiknya pada gila-gilaan kan. Nah, terus by luck ratusan juta itu sebenarnya balik lagi gitu. Rugi lagi semua karena kan momen-momen honeymoon-nya udah lewat gitu kan. Rugi. Terus baru kemudian balik ke 100 juta 1 miliar pertama itu dari saham film sebenarnya. Film mana? Betul. Film kan awal-awal COVID itu heboh banget lah. Ada beberapa orang suka mempromosikan gitu kan. Cuman saya memanfaatkan momentumnya itu film gitu. Terus 1 ke 10-nya itu 1 miliar ke 10 miliar. Iya betul. Itu tahun 2023. 2023 awal itu sahamnya Pak Pepe. Saham cuan waktu tahu itu. Gue. Waktu itu fenomenal banget emang. Betul. Kalau salah bulan Maret IPO ya? Betul. Nah, itu dia IPO nggak arah dan nggak banyak. Gue datang tuh pas IPO-nya tuh. Beli nggak, Mas? Itu masalahnya nggak beli. Aduh, sayang sekali. Ya, dia IPO nggak arah, terus
ya saya main terus-terusan, trading terus-terusan saham cuan gitu. Itu kan naiknya luar biasa sekali dari berapa kali lipat gitu, hampir 50 kali lipat kalau nggak salah, dari Maret sampai akhir tahun gitu. Betul. Dan naik kencang, stock split naik lagi gitu kan. Ya, terus kemudian itu jadi menyebabkan jadi Bro Hengki portonya dari 1 miliar jadi puluhan miliar. Sebenarnya dari puluhan miliar lagi melipat ke ratusan miliar itu sebenarnya aset lain gitu. Cuman kalau dari saham itu dari Pak Pepe juga. Saham-sahamnya Pak Pepe gitu. Kalau ngomongin komposisi saham aja gitu. Jadi ya semua Pak Pepe, Pak Bakri kayak gitu. Saham-sahamnya semua kayak gitu. Yang melipat gandakan portofolionya. Betul, betul. Momentumnya lagi ada, hokinya dapat lah. Nah, ini kembali lagi. Hoki atau skill? Hoki. Dan ya tentu kita imbangin dengan ya belajar banyak lah gitu, belajar banyak dari market karena nggak semuanya smooth, bangkrut juga pernah kayak gitu. Jadi semua bisa dipelajari dan tentunya ya hoki perlu ya banyak-banyak berdoa ya. Jadi sebelum hajar doa dulu, hajar gitu. Apa yang mendasari Mas Hengki masuk ke satu saham tertentu? Gitu? Karena ada agenda ya, kayak gitu. Karena kalau saya sukanya saham konglomerasi yang ada agendanya biasa apa, MSCI, FTSE gitu. Jadi itu cukup menarik perhatian ya. Artinya kita semua itu bisa untung. Kita sesama melawan asing, kurang lebih seperti itu. Tapi cuan waktu 2023 IPO kan kayaknya agenda-agendanya juga belum terlihat gitu. Keyakinan dari mana masuk dalam jumlah yang besar ya? Karena nggak masuk akal Pak Pepe tiba-tiba IPO, tikernya cuan lagi kayak gitu kan, kayak wah ini cuan nih Pak Pepe. Terus dulu nggak banyak yang ngomongin pas IPO-nya saham cuan, orang malah ragu, malah makannya sahamnya nggak arah. Saham cuan kalau di research lagi dulu TPIA, BRPT, IPO itu bursa di kocok-kocok juga gitu sama saham-sahamnya Pak Pepe. Jadi ini kasih sinyal gitu loh, oh ternyata Pak Pepe ini bukan sembarangan orang gitu, dia mengerti mengenai capital market. Terus di IPO konteksnya namanya cuan, BRPT-nya naik, TPIA-nya naik, wah ada agenda nih, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kita harus be early gitu, kalau semua orang udah tahu MSCI, biasanya harganya udah cenderung lebih naik kayak gitu. Jadi langsung aja ya? Langsung aja gitu. Berani baik, waktu itu all in? Enggak? All in terus-terusan gitu. Waktu itu all in terus-terusan, cuman ilmu untuk ngeholdnya masih belum ada banget gitu. Jadi ditektokin terus-terusan. Itu dari day one sampai 1000 tuh. Itu sambil DBD. Sakit? Iya, sambil di rumah sakit. Di rumah sakit pakai handphone. Sakit trader? Iya, trading pakai handphone. Ada momen-momen arahnya kebuka untung, disuntik kan, jadi lagi tidur kalau enggak. Kalau nggak miss juga kayak gitu. Cuman ya banyak cerita lucunya lah. Makanya sangat sayang dengan papi kita semua, Pak Pepe gitu. Iya. Sebelum cuman tadi film ya. Nah, film itu apa dulu? Film ya, film dulu influencer suka, wah film segala macam gitu. Terus waktu itu broker summary itu masih bisa dibuka secara live. Jadi sebelum dia komentar film bagus, sebelum dia naikin gitu dan segala macam, pasti ada broker-broker yang dia beli, yaitu broker YP, BQ, XA. Jadi saya bisa ngintilin gitu, wah ada nih orang-orang tertentu ini beli gitu kan, wah dia beli, harganya sideways, belum dia omongin, ya udah saya beli dulu. Nanti ketika dia ngomongin itu biasa naik langsung 10%, 15% saya jual, bisa kayak gitu. Jadi ngikutin momentum. Nah, kalau boleh disebutkan, faktor apa aja yang menentukan kesuksesan Bro Hengki ini dalam investasi saham? Kalau trading, rajin kali ya. Karena kalau enaknya bursa Indonesia itu semua terbuka kayak gitu, keterbuka informasi. Jadi direksinya beli, komisarisnya beli, siapapun yang di 5% beli kan dia wajib lapor gitu kan. Nah, karena itu bisa saya suka manfaatin advantage-nya gitu. Jadi dia beli, wah ini direksinya beli nih, ada apa nih gitu kan. Ikut nih. Nah, ngikut gitu ya kan. Atau enggak saya tunggu momen-momen dia breakout, atau karena saya mainnya breakout biasanya gitu kan. Ketika breakout, cuman udah di watchlist saya gitu. Wah, ini saham ada sesuatu nih. Kalau nggak mungkin direksinya tiba-tiba beli. Nah, kurang lebih rajin ngecekin terus keterbukaan informasi, terus ngecekin terus siapa yang beli, siapa yang jual. Biasanya lihat chart nggak?
chart jarang sih saya lihat. Jarang ya? Jarang lihat gitu. Karena kalau saham yang rame itu aja ya gitu. Jadi nggak perlu lihat chartnya, sebenarnya udah kehafal sendiri gitu. Cuman saya jarang lihat chartnya. Oke, kalau tadi dari beberapa saham yang melipat gandakan portonya Bro Hengki, mana yang paling berkesan? Paling berkesan ya Petro kali ya. PTRO malahan? PTRO. PTRO kan belakangan baru kemarin. Petro, waktu itu ada rumor Pak PP mau akuisisi. Oh gitu iya, kan. Nah, itu tahun lalu kan, betul. 2024. Itu kan terus kemudian Pak PP deny gitu. Enggak kok, saya nggak ada. Itu kan dibanting. Nah, pas dibanting di bawah, ya? di bawah lah 2000-an gitu ya? kan. Dibanting ada yang sideways, ada yang kumpulin. Wah, saya ikut juga kumpulin. Nah, sekali ditarik fenomenal banget kayak gitu. Petro lah yang paling enak gitu karena itu waktu itu sebelum stock split juga segala macam. Iya, habis itu kan naik sampai 30 ribuan ya. Terus stock split 1 banding betul. 10 apa ya? Betul. Sekarang kan 2000, sekarang 6000 kayak gitu. Udah naik lagi. Iya, naik lagi. Jadi belum ada. Iya, itu paling berkesan. Kayak gitu. Paling berkesan. Kalau tahun ini paling berkesan saham koin. Koin ya. Oh, masuk juga. Main juga dari awal dia listing gitu, dia FCA main terus gitu. Kejar itu arah. bareng sama sahamnya Pak PP juga kan? Betul. Listingnya bareng tuh sama CDIA. Betul. Saya ambil dua-duanya gitu. Saya kejar dua-duanya gitu. Jadi sebelum momen itu saya udah kosongin semua porto, ya udah nembak itu dua doang. Oh, modelnya gitu. Iya. Jadi sahamnya biasa nggak banyak 5, tapi muter-muter itu terus itu terus. Berarti di komposisi portonya nggak banyak ya? Nggak banyak, maksimal 5. Maksimal 5? Iya. Kalau sekarang mungkin agak lebih dikit ya, karena banyak banget saham perform kayak Wi-Fi, Brand, Petro, Cuan kan, CDIA, BRMS kan, itu udah lebih. Tapi itu aja gitu. Tapi kalau mereka gerak kan, geraknya bareng semua biasanya. Apa aja yang dilihat kalau mau masuk? Saya lihat bid offer sih. Bid offer? Iya, betul. Bid offer, lihat ada yang jagain, lihat ada yang ngumpulin, biasanya saya ikut kayak gitu. Kalau nggak breakout lagi rame, ya mau nggak mau ya harus ikut. Kayak Cuan kan hari ini arah lagi, auto reject lagi gitu kan. Seperti gitu. Nggak liatin fundamental? Fundamental ya? Rasio fundamental. PI rasio, atau PBV, atau kayak gitu-gitu lihat nggak? Kalau saya personal nggak ngeliatin gitu. Ngeliatin? Saya ngikut ke market aja karena sekarang itu kalau lihat fundamental biasanya banyak saham yang naik, fundamentalnya ngejar. Nah, kebalik ya? Iya, sekarang malah kayak TPIA gitu kan. Udah naik kencang, baru akuisisi ini untuk perbaiki perusahaannya, akuisisi ini perbaiki perusahaannya. Jadi kalau misalnya fundamental dong, saya takut telat kayak gitu. Jadi makanya saya ikut duluan menggunakan analisa transaksi terlebih dahulu. Seperti gitu. Karena kan trading ya. Iya. Biasanya hold berapa lama? Hold ya 5 hari. Oh, belum 5 hari. 5 hari kurang lebih kayak gitu. Kecuali sahamnya arah-arah terus-terusan ya pegang kayak gitu. Jadi ambil sekarang tanggal 1 suama, tanggal 6 lepas. Biasa kalau besok nggak kuat saya lepas kayak gitu. Iya, bisa kayak gitu. Parameternya apa biasanya? Bid offer. Bid offer. Kalau udah sedikit yang ngebid lepas atau gimana? Banyak yang jualan sama retailnya terlalu berisik kayak gitu. Maksudnya retailnya berisik? Kayak misalnya saham ini, wah semua orang untung di saham ini, retailnya semua senang terhadap saham itu kayak gitu. Malah jual? Biasanya saya mulai jual gitu. Saya udah siap-siap jual lah kayak gitu. Itu udah lampu kuning untuk saya gitu. Tapi kalau bid offernya udah mulai distribusi, broker summary-nya udah mulai distribusi, saya ikut buang kayak gitu. Iya. Pernah rugi nggak sih? Pernah dong. Pernah bangkrut bahkan tadi saya bilang kan. Kapan itu? Itu bangkrut bulan Juli 2023. Bangkrutnya gimana tuh maksudnya? Bangkrutnya adalah beli saham ARA, terus margin, nggak disiplin, ARB besoknya ARB lagi, gitu. Itu bangkrut di sana. Tinggal berapa waktu itu portonya? Waktu itu 10 M-an sampai minus 1,7 ya. Marginnya tadi ya? Margin. Pusat lu berani banget bro. Iya. Gede banget ya? Tapi ya itu pelajaran lah gitu ya kan. Karena itu justru kalau lihat ke belakang malah bersyukur kayak gitu. Ternyata dari sana itu belajar banyak. Belajar lebih disiplin, belajar tetap objektif, belajar ya melihat apa yang di depan mata kita lah, bukan perasaan gitu. Sekarang disiplin?
Disiplin. Kalau turun, buang. Gitu. Berapa persen? Saya lihat bid over gitu, benar-benar bid over. Kalau yang timpuknya gede, saya langsung buang. Saya nggak mau tahu alasan apapun, mau bagus, mau naik lagi, itu urusan kedua. Kalau offernya gede, jual. Iya, kayak gitu. Tapi kadang kan nggak mudah loh, pas baik yang buang itu, ketika ikutan buang kan, kadang susah banget itu. Yang lebih sedikit apalagi, itu kan susah. Iya, ya lomba buang. Lomba buang. Iya, dulu justru awal-awal itu saya nggak mau langsung buang gitu. Dikit banget nih, saya nggak bisa buang. Hasilnya malah lebih rontok kan. Jadi itu pengalaman pahit gitu. Harus tega lah kayak gitu. Karena bukan tempat di mana kita taruh perasaan kalau di bursa saham. Oke. Bukan tempat naruh perasaan. Oh. Kita semua fight pakai logic, pakai strategi. Tapi kalau pakai perasaan biasanya di rumah aja lah. Gitu. Bukan di capital market gitu. Jadi nggak ada ya istilah saham kesayangan, saham ini nggak ada ya? Iya, sayang tapi ada cycle-nya kayak gitu. Kita di bursa saham dikasih kesempatan untuk menjadi playboy. Boleh pindah-pindah kayak gitu. Boleh mencintai lebih dari satu dan tergantung momen-momen kayak gitu. Iya. Kira-kira saham Gonglo masih akan jadi bintang nggak nih sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun ya, mungkin sampai MSCI FTSE gitu kan, karena goal mereka kan MSCI FTSE kayak gitu, bisa masuk indeks asing. Jadi selagi belum masuk seharusnya masih ada chance gitu. Tapi kalau udah masuk seharusnya agendanya sudah selesai ya, tidak akan seperform yang sebelum masuk kayak gitu. Dapat cuan gede. Cuan ya. Dipakai untuk apa? Nah, saya nggak pakai untuk apa-apa sih gitu. Kebetulan bukan heavy spender ya, bukan heavy spender. Nggak beli mobil gitu? Mobil ada sih beli gitu, cuman ya bukan yang mahal-mahal banget. Gitu. Biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Terus buat apa dong? Tabungan kali ya. Iya, karena kalau saya sih dulu ngerasa hidup lumayan pahit ya, kayak gitu kan. Ngerasa hidup lumayan pahit, jadi mau tabung sebanyak-banyaknya untuk ya keluarga ke depan biar nggak usah ngalamin apa yang saya pernah ngalami. Berarti lo tarik lo sebagian cuannya, keuntungannya? Tarik gitu. Karena saya selalu diajarin nggak ada yang tambah miskin dengan taking profit dan withdraw. Nggak ada yang tambah miskin. Nggak ada yang tambah miskin dengan taking profit dan kita withdraw duitnya. Kayak gitu. Karena kalau dulu ya pas masa-masa sendiri saya all in terus-terusan, nggak perlu withdraw gitu. Cuman kan sekarang sudah dewasa ya gitu. Sudah bukan mau berkeluarga ya, mau nikah dan segala macam, jadi harus lebih tanggung jawab. Jadi ya withdraw. Withdraw. Jadi sekarang udah sebagian juga ada yang di deposito gitu ya? Nggak deposito sih. Bukan deposito? Iya, taruh di rekening, tapi itu masih dikit ya rekeningnya, tapi semua masih rata-rata di saham kayak gitu. Saham dalam bentuk cash. Kalau ada kesempatan bagus, siap nembak lagi kayak gitu. Cuman nggak se-all in dulu gila-gilaan. Udah agak mikir juga sekarang. Betul, dan nggak pakai margin juga sama sekali. Udah nggak pakai margin sama sekali? Nggak pakai. Iya. Trauma. Jadi margin kalau jumlahnya gede gitu, kalau meleset ya repot juga. Udah kena 2 kali, udah kayak turun kena bunga. Betul. Iya. Ada pesan untuk anak-anak muda yang angkatan COVID atau setelahnya ini? Angkatan COVID, sekarang mungkin banyak angkatan baru ya. Nggak tahu ini sebutan angkatan apa. Pesan itu yang paling penting mengetahui diri sendiri ya gitu. Kalau kita ikut-ikutan orang doang, ikutan heboh lah ya gitu, ikutan orang dan kita misalnya untung, segala sesuatu yang kita nggak layak dapatkan akan suatu hari, suatu momen diambil balik. Menurut saya seperti gitu. Jadi lebih baik mengenal diri sendiri, pelajarin, wah kenapa sih dia bisa untung gitu. Temukan style sendiri daripada ikut-ikut doang. Ikutan, malahan sekarang momen-momen yang bahaya kayak gitu. Momen-momen bahaya dalam artian apa? Orang itu gampang untung tapi jadinya malas, nggak disiplin. Oh nanti juga naik, wah nanti juga untung lagi gitu. Tapi kan kita tahu kalau market nggak selamanya bisa naik gitu kan. Ada momen-momennya ada koreksi. Karena apa? Ya nggak ada yang tahu kayak gitu. Itu 1 billion question. Tapi kalau misalnya itu terjadi, kalau kamu nggak disiplin segala macam ya ke wipe out semuanya, semua akan hilang. Semua kerja usahamu sia-sia dan nanti malah ujung-ujungnya nyalain gitu kan. Kayak dulu kan COVID, pas orang trading untung, pas rugi ujung-ujungnya nyalain. Wah, saham itu judi, saham itu ini, saham itu. Padahal
behavior mereka yang memperlakukan itu judi. Jadi penting untuk mengenali diri sendiri. Jadi apa yang kita dapat, untung yang kita dapat itu kita layak. Jadi seperti gitu. Kalau di capital market kan ada aliran investor yang fundamental, ada yang scalper, ada trader. Masuk mana berarti? Saya kombinasi antara trader sama scalper kali ya. Lebih pendek ya? Iya, saya sebutnya looping gitu ya. Jadi looping loncat lah, kita loncat ke satu tempat ke satu tempat lain kayak gitu. Jadi dulu saya pernah masain momen itu trader berapa tik TP gitu. Ujung-ujungnya kurang maksimal dan capek. Nah, makanya dari saya berubah ke oke, momentumnya lagi kuat di sini, saya tembak gede, diem. Ikut, nggak kuat saya buang, baru saya pindahin lagi gitu. Jadi loopingnya seperti itu. Berarti nggak mengidolakan kayak Warren Buffett gitu, nggak mengidolakan dong? Mengidolakan lah. Cuman di Indonesia menurut saya kurang bisa kepake, nggak applicable gitu. Kurang bisa kepake. Ya protes ini. Banyak yang protes tadi ini. Iya, pendapat pribadi. Gitu kan. Kurang applicable lah gitu di Indonesia. Karena investor kita belum mature ya gitu. Kalau misalnya suatu kayak di US, 90% kan rakyatnya udah invest. Artinya, ada company bagus, mereka sama-sama bisa beli gitu kan, company ini bagus. Dan harganya ya mungkin bisa mengikuti dengan fundamentalnya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata yang mengapresiasi sahamnya itu kan ya ownernya itu sendiri. Makanya dari itu kepentingan dia, ownernya, dan investor retail kita kan masih sangat dikit ya. Jadi supply semua dikontrol sama ownernya. Jadi mau nggak mau kita ikut owner. Makanya dari itu menurut saya belum waktunya lah gitu. Tapi akan menuju ke sana lah. Kalau semakin banyak retail ya, betul. Ya. Tapi kalau pas banyak retail udah nge-invest di Indonesia, artinya bursa saham udah nggak 8.000. Nah, mungkin udah 36.000 kata Pak Purbaya. Ya kan? Nah, jadi sekarang momen-momen yang bagus lah untuk kita ngikutin kan, karena masih lahan basah kan enak kita untuk ngegarapnya kayak gitu. Berarti kalau saya boleh simpulkan ya, malah justru jarang masuk ke saham-saham blue chip ya? Blue chip ya? Jarang ya? Karena brand blue chip? Ya belakangan aja gitu. Iya, brand blue chip. Tapi kalau blue chip in terms of banking nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Saya nggak pernah beli banking sedikit pun. Oh, kenapa? Gainnya nggak seksi ya. Seksi ya? Gainnya kurang seksi kayak gitu. Termasuk yang digital? Dulu seksi dong, ikut Breeze, Agro, dulu ngikut kayak gitu. Cuma itu masih awal-awal lah, ikut doang gitu. Itu untung banyak, hilang juga kayak gitu kan. Jadi ya ngikut-ngikut lah waktu itu. Tapi kalau banking big banks enggak gitu. Kalau menurut prediksi Bro Hengki, kira-kira mau kemana nih IHSG nih? Atau saham-saham kita nih? Saham-saham kita ya, konglomerasi sih palingan ngikut aja lah ya gitu. So far sih masih bagus, banking masih di harga bawah ya. Jadi kalau misalnya asingnya udah mulai melirik banking kita, seharusnya IHSG bisa lebih dorong lagi kayak gitu. Meskipun nggak ikut-ikutan masuk? Nggak ikut. Saya milih saham konglomerasi. Saya prefernya konglomerasi ya. Iya. Jadi mempelajari konglomerat di Indonesia yang ada di pasar saham siapa aja nih, saham apa aja, pelajari terus ya? Betul, pelajarin terus dan lihatin pergerakan konglomerasinya gitu. Kayak tahun-tahun pas awal-awal COVID kan juga konglomerasi LiPo, MLPL, MPPA gitu kan. Itu kan juga luar biasa, itu dari 50 ke 1000 gitu. Itu saya nggak begitu menikmati karena masih awal-awal belajar ya gitu kan. Jadi kok naik terus kayak gitu kan, saya juga bingung gitu. Ternyata setelah pelajarin, makanya Pak PP punya saham, saya bilang saya nggak boleh miss nih gitu kan. Ini ada kesempatan saya harus hajar. Terus Pak PP, setelah Pak PP masuklah ke saham Bakri, karena saham-saham Bakri sahamnya Dewa, Bumi, BRMS, Energi itu dari 50 bangkit. Gocap ya? Iya, dari Gocap bangkit loh. Udah. Kok bangkit gitu loh? Maksudnya nggak masuk akal. Kalau misalnya jelek, nggak ada kepentingan, ya udah tidur aja gitu, ngapain bangkit gitu. Jadi mulai dari sana, saya pelajarin. Makanya dua konglomerasi ini saya wajib ada kayak gitu, main terus-terusan. Berarti wajib ucapan terima kasih ke Bakri sama ke Pak PP. Betul. Thank you. Thank you telah mengubah hidup saya. Mengubah hidup ya? Iya, mengubah hidup. Banyak orang hidupnya berubah kan karena sama-sama beliau kayak gitu. Iya. Kalau
ada istilah Bro Hengki, remora trader ya? Betul. Apa sih itu? Remora trader ya, remora trader itu dari ikan remora, Pak. Jadi kita ngikutin big whales-nya gitu. Big whales-nya siapa ya? Smart money. Smart money-nya ya konglomerasinya kayak gitu. Misalnya Pak PP gitu kan. Kita kan tahu Pak PP beli kan biasa dia ada lapor kan. Kayak pas brand jatuh-jatuhnya, Pak PP kan beli pakai broker DX. Nah, jadi kita ikutin aja terus, ikutin terus. Dia jual ya kita jual kayak gitu. Jadi benar-benar kita makan makanan sisaan dari para whales-nya, yaitu ya Pak PP, Pak Bakri, seperti ikan besarnya gitu ya? Ikan besarnya, karena dia yang punya kekuatan untuk bergerak melawan arus pun dia kuat kayak gitu, karena dia kan besar kan. Sedangkan saya sebagai retail biasa gitu kan, bukan siapa-siapa yang ngikut aja gitu. Daripada saya kelelep ombak gitu kan. Kalau misalnya banking gitu, banking bagus nggak bagus gitu. Cuman kan kalau saya beli banking, ya saya nggak bisa perform kayak gitu tahun ini, mau nggak mau, karena kalau kita cek rata-rata reksadana itu nggak perform karena kebanyakan pegang banking gitu. Karena shifting lah, ini suatu anomali kayak gitu, jadi mau nggak mau ya saya harus shifting juga. Gitu. Menarik banget sih. Ya. Luar biasa, dari saham-saham Konglo bisa dari 30 juta loh tadi. Jadi ratusan miliar, tapi sebetulnya kalau kita lihat saham-sahamnya nggak banyak ya. Nggak banyak. Cuma fokus di situ gitu. Fokus itu tektok doang gitu. Jadi kayak kita pacaran lah sama itu saham kan. Kalau kita pacaran, misal pacaran sama pacaran sama saham Petro, Cuan gitu. Nah, ketika pacar kita lagi mukanya tiba-tiba judes kan, kita tahu wah kita harus gimana nih gitu kan. Tiba-tiba dia senyum, wah tanda ini lagi happy nih, kayak sama kayak saham Pak PP gitu. Kalau bid offernya gimana gitu, behaviornya kan kita bisa ngikutin gitu. Saya udah ngikutin lama gitu, jadi ya bisa seperti kayak gitu. Kalau ada role model, siapa sih yang jadi panutan di saham ini? Nggak ada? Saya baru akhir-akhir nih sering ketemu orang doang gitu. Kalau dulu jarang ketemu orang sama sekali, jadi belum ada ya gitu. Belum ada. Oh, saya ingin jadi kayak dia nih kayak gitu. Belum ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Saya cuma pengen jadi saya lebih baik dari hari sebelumnya. Udah gitu doang gitu. Itu aja kayak gitu. Banget ya? Iya, sih. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Pengetahuan saya terhadap orang itu nggak banyak kayak gitu loh. Jadi pingin juga ada, wah idola saya kayak gini. Ya semoga ada lah ya gitu. Sering baca buku saham? Saham. Investasi lah? Investasi enggak. Seringnya psikologi aja kayak gitu. Malah psikologi? Iya, psikologi, behavior, motivasi, atau biografi mungkin kadang-kadang kayak gitu. Cuman kalau buku investasi saya jarang baca, karena saya kan bukan aliran investasi gitu. Dengan segala pencapaian nih, tadi dari modal 30 jutaan jadi ratusan miliar, apalagi yang dikejar? Yang dikejar ya? Itu pertanyaan sulit sih ya. Yang dikejar ya mungkin jadi kepribadian yang lebih baik lah. Gitu. Jadi kepribadian yang lebih baik, karena sisi unsur manusianya, karena kebanyakan di depan laptop terus-terusan ya. Setiap hari ya? Setiap hari. Mantengin terus tuh? Mantengin dari jam 9, jadi jam 8 lah. Jam 8 udah bangun, udah ngulut-ngulut dikit, nanti 8.45 udah depan laptop. Ada berapa layar di kamar ya? Cuma dua. Ada dua? Gede-gede kayak TV gitu ya? Iya. Terus udah sampai market close jam 4 nanti lanjut lagi, kurang lebih setiap hari sampai jam 2 malam kayak gitu. Kita kan ngecekin barang. Masih mempelajari? Pelajarin gitu. Jadi kalau jam berapa? Jam 8 udah mulai standby di depan layar untuk mantau perdagangan sampai jam 4? Sampai jam 4. Habis itu istirahat, nanti kurang lebih jam 7 lah udah duduk depan laptop lagi, lanjut sampai jam 2 malam. Setiap hari kayak gitu terus? Setiap hari, termasuk weekend juga rata-rata seperti kayak gitu. Wah, duit lu banyak bro, tapi kayaknya kurang menikmati hidup tuh. Saya menikmati hidup saya. Saya menikmati hidup saya kayak gitu. Saya ngerasa ketika kita ngulik-ngulik, lihat-lihat kayak gitu, dapat sesuatu lah kayak gitu. Jadi memang di situ ya passionnya ya? Passion ya, ngomongin passion sih nggak tahu lah ya, mungkin habitnya udah di sana. Malah ada momen-momen awal tahun sebenarnya saya sudah nggak trading lagi, udah pensiun lah ya mungkin sebutannya. Nggak buka laptop, malah gelisah kayak gitu. Jadi kayak jalan-jalan, kita jalan-jalan waktu itu di jalan-jalan kurang lebih 1 bulan di sini, 1 bulan di sini, pindah-pindah negara. Pas momen-momen itu malah merasa jenuh gitu. Jenuh ya? Iya, saya malah bilang sama pasangan saya. Jenuh nih.
liburan jenuh, pengennya tiap hari trading, aduh. Iya, agak kelainan lah ya. Iya. Jadi malah saya suruh pasangan saya gitu, udah kamu shopping aja. Gitu. Saya ngafe aja boleh nggak? Gitu. Saya buka laptop. Gitu udah. Malah saya happy banget gitu. Dan waktu itu decide, yuk kita pulang yuk kayak gitu. Pulang dan kebetulan pulang terus mulai lihat-lihat lagi sampai pertengahan tahun sekitar bulan Juli baru ketemu Koleon waktu itu, baru diajak, lu beneran bisa trading nggak sih? Coba dong, kayak gitu. Baru dari sana kita mulai, kayak gitu. Jadi memang kalau nggak trading gelisah ya Mbak ya? Ada yang kurang lah ya. Mungkin kayak tiap hari kita mikirinnya kan saham ini, broker summary-nya ini kepentingannya ini, tiba-tiba kita nggak mikirin dia kan kesepian kayaknya. Nggak main paddle gitu? Nggak bisa. Gitu. Nonton bola gitu nggak juga? Nggak, hobi juga. Jadi emang kehidupan saya nggak gitu ada hobi kayak gitu. Traveling nggak hobi, olahraga yang ya biasa aja kayak gitu. Jadinya malah hobinya ya saham kayak gitu. Saham, baca-baca Twitter kayak gitu, pendapat-pendapat orang, ya kurang lebih kayak gitu. Lihat podcast gitu? Liatin podcast di YouTube. Liatin podcast kayak gitu, liatin podcast kayak tentang gitu. Saham juga tapi. Saham juga. Ini cara dia berpikir gimana gitu loh, ya kan? Gitu. Kayak orang bilang, wah hitung MSCI gimana sih cara hitung kayak gitu. Pelajarin gitu. Dia ngomongin apa sih kayak gitu. Seperti kayak gini. Cuman sekarang kan mau belajar, wah investasi nih gitu. Sekarang malah mau alirannya belajar ke investasi ya gitu. Gimana cara baca buku, turn around story, segala macam. Bro Hengki ngelola duit orang nggak? Enggak. Oh enggak? Pure duit sendiri tuh. Nggak buka kelas-kelas juga? Kelas sempat ngajar. Buka kelas gitu? Sekarang masih? Sekarang ngajar. Ngajar juga ya? Ngajar sekarang. Tapi nggak nyari duit dari situ kan? Enggak sih, kayak gitu. Ya tambah duit iya, kayak gitu kan. Cuman kalau duit dari trading lebih gede ya, gitu. Jauh lebih gede. Apalagi market lagi bullish kayak gini kan, gitu kan. Kalau harus dipilih salah satu gitu kan, antara jadi trading atau buka kelas, ya saya bisa meninggalkan semuanya untuk trading kayak gitu. Tapi lu pelit nggak kalau ini ditanya sama member kelasnya, sama apa nih yang gue masuk? Oh saya kasih tahu bahkan. Kasih tahu sebelum kasih tahu sebelum masuk kayak gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak misal kita main sahamnya SCMA kayak gitu, kita main SCMA, ya saham-saham kayak gitulah. Biasanya sebelum jalan saya ngomongin duluan karena beban moral ya. Beneran ya? Jadi jangan, ayo masuk ini, nanti lu jualan, kan? Enggak. Dan saya mainnya saham liquid semua kayak gitu. Saham liquid semua. Jadi ya kalaupun turun bukan saya yang hajar ke bawah, nggak bisa. Orang saya nggak punya barang gitu banyak gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau masalah kredibilitas untuk tidak ngeguyur itu berani dijaga. Iya. Oke, menarik sekali dari yang obrolan dengan Bro Hengki nih. Ya di fundamental ini ada gamesnya. Jadi aku tanya pertanyaan-pertanyaan pendek, nanti dijawab ya. Oke. Sebetulnya udah tergambar sih tadi saya dari obrolan kita gitu. Blue chip atau second liner? Konglomerasi. Konglomerasi. Akan selamanya di situ atau nanti berubah-ubah juga mungkin ya? Berubah. Kalau sekarang masih konglomerasi. Kan? Ya. Dalam negeri, luar negeri, jelas kan? Dalam negeri kayak gitu. Enak, banyak yang bisa masih lahan basah lah. Kita enak banget ngikutin perusahaan ini ada emiten kayak SCMA. Itu kan emitennya buybacknya udah lama banget gitu. Di harga bawah, di harga 100-an, nggak ada yang ngomongin gitu. Dia buyback pakai broker Mirai Asset, pakai CLSA, ya udah tinggal ngikutin. Sekarang harganya 400-an, 500-an. Kamu ngikutin merem dong udah 400% sebenarnya. Gitu. Jadi enak banget kayak gitu. Rapat pagi atau rapat sore? Rapat sore. Pasti ya, pagi udah jadi kan? Iya. Bukan, pagi nggak bangun. Kalau pagi belum bangunnya jam 8 tiap hari kayak gitu. Itu pun langsung buka laptop. Iya, ngulet dulu. TikTok dulu biasa. TikTok dulu. Nggak tahu jokes lah, biasa cari yang lucu-lucu kan gitu. Lucu. Apalagi lagi lost ya, harus cari yang lucu-lucu. Menghibur diri kan gitu. Iya. Nonton YouTube atau TV? YouTube. TV dengan nonton? Nggak pernah buka TV ya. Nggak pernah. Ya nonton YouTube doang. YouTube ya? YouTube biasanya nonton podcast apa?
Atau nonton apa? Finansial sih rata-rata. Finansial, ya? Finansial sama orang menceritakan kehidupan dia gitu. Kayak meaning of life lah. Saya pengen cari meaning of life. Kayak ada beberapa orang itu senang dia udah triliunan, senang lihat karyawannya senang kayak gitu. Senang lihat sama jalan-jalan sama karyawannya, dikasih apresiasi, terus karyawannya bisa hidupin keluarganya, dia senang kayak gitu. Kayak itu sesuatu yang saya nggak bisa dapat kayak gitu loh. Makanya wah menarik banget gitu, mengerti cara pikir. Jadi ya lihatnya kayak gitu semua. Gitu. Iya. Kalau nanti pensiun lah, memutuskan pensiun dari trader gitu, mau tinggal di desa atau di kota? Tetap di kota ya? Di kota. Lahir besar di kota? Lahir besar di kampung sih mungkin ya. Di mana sih? Kijang, nggak pernah dengar kan? Kijang, Tanjung Pinang, Posokan lagi kayak gitu. Mungkin karena udah kelamaan di kampung kali, jadi pingin kota kali. Pengen tinggalnya di kota? Tapi keluarga masih di sana, orang tua? Orang tua di Batam. Masih di Batam ya? Di sini sendirian berarti? Sama pasangan. Udah sama pasangan ya? Sama-sama trader juga? Oh, beliau nggak? Oh enggak ya? Iya. Enggak, dia bilang jangan trading, stres nanti berdua. Berdua stres kayak gitu. Yeah. Siapa tahu yang satu fokus di Konglo, yang satu fokus di mana. Enggak apa-apa, biar saya ambil resikonya semua gitu. Oh gitu ya? Iya. Intuisi atau logika? Logika. Logika ya? Intuisi bangkrut waktu itu. Intuisi 2023 bangkrut kan? Main logika kayak gitu, logika. Iya. Olahraga, sepeda atau lari? Lari kayaknya. Lari. Lari? Sering? Karena kalau naik sepeda, duduk, itunya sakit. Jadi lari. Kalau saya lari gitu dia. Sering lari nggak? Tapi nggak. Dulu sering sepeda, tapi sakit ya, nggak nyaman ya. Jadi lari gitu. Lari. Kalau minggu CFD-an itu? Enggak. CFD-an enggak. Kadang malam-malam lari-lari sekitaran aja. Sekitaran di apartemen situ ya? Oh, iya. Jadi ini nih, sebenarnya aku masuk banyak banget pertanyaannya, tertarik banget nih. Apalagi ya yang dikejar ya? 100 miliar mau ngejar T atau ngejar apa gitu? Enggak sih. Untuk punya ratusan miliar pun dalam hidupku nggak pernah kebayang gitu. Dulu realistisnya aja 3 miliar udah the best lah pas zaman-zaman kerja gitu ya kan. Jadi saya nggak pernah kejar tentang material sih. Mungkin kejar menjadi kepala keluarga yang baik, mentor yang baik, dan teman yang baik sih. Paling gitu doang. Tapi kan nggak suka berteman tadi. Lebih sekarang baru akhir-akhir ini berteman, baru membuka diri. Buka diri ya. Dulu bahkan nggak pernah pasang muka sendiri segala macam gitu. Di ini ya? Di sosial media gitu. Sekarang udah pasang? Sekarang baru mulai kayak gitu loh. Kayak semenjak podcast pertama kali ya, mungkin 2023 juga kurang lebih baru mulai. Tapi sebelum-sebelumnya itu nggak pernah gitu, nggak suka ngobrol sama orang. Makanya tahu, wah kerja lawyering itu nggak cocok buat saya gitu. Karena harus karena kalau kadang bosnya ngomong pun saya ngomong apa sih gitu. Ya kan, saya itu karakter yang nggak baik gitu loh. Berarti profesional trader ini benar-benar udah sesuai banget gitu dengan karakternya ya? Puji Tuhannya iya. Iya. Ya, terakhir nih, satu kata tentang pasar saham Indonesia. Satu kata. Terbang. 36.000 36.000. Amin. Demikian tadi sobat investor dan sobat fundamental, obrolan yang sangat inspiratif nih, sangat menginspirasi bagi kita bersama dengan Bro Hengki Adinata. Semoga semakin sukses bro. Amin. Dan semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Mas Sirom, memimpin redaksi Adi Channel, undur diri. Thank you Pak, thank you.